Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada panel belakang khususnya dengan kit yang sama lur ya. Ini banyak juga dari teman-teman untuk membuatkan tutorial yang ringkas bagaimana cara mengaktifkan. Untuk kali ini kita kasih secara teori lur ya. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Ini untuk produk seperti ini bisa didapatkan di etalase kita. Untuk spek yang akan didapatkan sesuai yang kita videokan saat ini lur. Untuk soket kita pakai iron material, PCB double layer, resistor metal film. Untuk IC Texas Instrument made in Mexico ya lur ya. Untuk selanjutnya dapat spikon, soket spikon. Kita menggunakan soundmax. Ini juga dapat seperti ini juga lur ya, untuk panel belakang soketnya. Dan binding pos, untuk binding posnya kita pakai jepit. Ini sudah include skrup ya, skrup dan mur untuk spikonnya. Ini koneksi untuk jepit. Nah, nanti untuk instalasi atau pemasangan binding pos ini buat teman-teman kalau dirasa kurang kencang bisa ditambahkan ringnya potensial lur, semacam itulah. Nah, di sini kita sertakan juga soket molek ya untuk instalasi koneksi yang ada di input balan ini lur. Nah, seperti ini pembelian 2 kali lur ya. Untuk penyolderannya bagian bawah seperti ini. Untuk soket iron material ini untuk pemasangannya juga sedikit rumit lur, karena menggunakan kaki buatan terlebih dahulu ya sebelum dikoneksikan atau dipasangkan pada PCB ini. Oke, kita beri tutorial untuk cara simpelnya untuk pengaplikasian panel belakang atau input balan lur ya, seperti ini. Kita awali dari soket paling depan. Ini adalah supply. Ini bisa diambil dari PSU utama karena di sini sudah dilengkapi dengan AirSun. Untuk AirSun ini sebenarnya juga menyesuaikan dengan PSU yang ada lur. Apabila teman-teman tidak mau ribet pada saat pembelian, bisa menyantumkan atau menulis pada catatan tegangan yang akan dipakai. Tapi tidak satu nilai ya, satu tegangan satu nilai sebenarnya tidak lur. Kita di sini pakai resistor 5K6 2 watt. Ini sebenarnya menurut saya masih mampu di 100 VAC lur. Nggak panas mas, panas. Tapi panas itu bukan berarti error lur ya. Justru kalau tidak panas itu menurut saya malah kurang lur, atau tidak bekerja menurut kita lur. Nah, untuk mengatasi apabila resistor ini dirasa terlalu panas, untuk solusinya teman-teman jangan sampai menaikkan nilainya lur. Jangan sampai menaikkan nilainya. Yang harus dilakukan adalah menambahkan nilai wattnya lur. Jangan menambah nilai hambatan ya, tapi naikkan nilai wattnya. Semisal kita bisa mengakali menggunakan 2 resistor di paralel. Apabila di sini dibutuhkan 5 kilo, ya paling tidak teman-teman bisa memasakkan 10 kilo double di sini lur ya. Jadi nanti nilainya akan menjadi 5 kilo 4 watt. Nah, itu untuk solusinya lur. Untuk berikutnya adalah di sini ada soket ground leaf. Ini mungkin teman-teman ada yang tahu untuk ground leaf, bisa ditulis pada kolom komentar lur ya. Untuk ground leaf ini menurut saya option aja lur, bisa dipasang ataupun tidak. Karena ini ya kadangkala ada yang penting juga sih. Ada beberapa driver yang di dalam skematik inputnya itu sudah dilalui rangkaian ground leaf. Ground leaf itu apa sih lur? Ground PSU itu tidak langsung dihubungkan pada rangkaian. Dia akan diberi hambatan 2K2 ini. Dan juga kapasitor 10N. Nah, ini jadi untuk groundnya itu tidak terkoneksi langsung lur ya. Tidak terkoneksi langsung seperti APEK H900 TEF itu untuk ground inputnya tidak langsung terhubung pada ground PSU. Nah, itu sangat perlu membutuhkan rangkaian input balan seperti ini lur. Jadi pada saat penginstalasian untuk saklarnya bisa dimainkan ya, dikoneksikan langsung ataupun di lift dulu lur.
Untuk berikutnya, untuk soket bagian sini, ini output, ini langsung menuju ke input unbalan ya, menuju input unbalan driver amplifier. Di sini ada soket potensio, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Ini sesuai urutan lur ya. Untuk nomor 1 ini adalah kaki ground, itu biasanya posisi sebelah kiri pada kaki potensio. Ini nanti disesuaikan saja. Nomor 2 ini bagian pin tengahnya. Yang berikutnya yang banyak ditanyakan teman-teman, untuk soket bridge dan stereo ini lur. Nah, kita bisa simulasikan pada rangkaian bus penyeldaran ini lur ya. Nih, ini sebenarnya harus dipasangkan saklar terlebih dahulu lur. Saklar bridge itu ya, yang kakinya isi 6. Jadi pada saat dikoneksikan semuanya, untuk pengoneksiannya gimana? Nah, ini sesuaikan saja lur. Apabila di sini kaki, anggap saja ini kaki saklar ya. Ya, ini harus sesuai urutan lur. Sesuai urutan. Tengah ya, posisikan pada kaki tengah saklar. Bagian sini, bagian ujung atas ya sesuaikan pada ujung atas. Seperti ini juga lur. Ini juga bagian sisi kanan yang bagian ujung atas. Jadi sejajarkan lur ya pada kaki saklar bridge-nya itu. Nah, untuk melakukan pengaplikasian stereo bridge-nya itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya di sini sudah ada petunjuknya lur ya, stereo bridge. Ini teman-teman harus fokus pada petunjuk bagian dalam. Nah, stereo dan bridge. Nah, pada saat standar atau normal itu harus pin tengah dan pin bagian ujung ini harus terhubung lur, sesuai petunjuk yang ada di dalam ini ya. Begitu juga dengan pin satunya, ini harus terhubung lur untuk mengaktifkan rangkaian inbal ini. Nah, apabila saklar digeser ke bawah, itu nanti akan terkoneksi pin tengah dan bawah terhubung. Nah, ini akan melakukan pembTL-an lur ya. Untuk syarat-syarat BTL nanti kita buatkan tutorial sendiri agar bagaimana bisa membuat rangkaian BTL untuk aman lur, khususnya driver mono ya. Nah, untuk berikutnya ada jumper link di sini. Nah, ini bagaimana cara mengaplikasikan. Untuk petunjuk bagian bawah ya, dalam ini tetap lur ya, tetap ya. Posisi standar antara petunjuk stereo ini harus terkonek atau terhubung lur ya. Nah, jadi ini saklarnya sendiri lur. Ini nanti saklarnya sendiri. Ini nanti saklarnya sendiri. Pastinya teman-teman juga membutuhkan saklar tambahan ya. Nah, untuk mengaktifkan jumper link, apa sih jumper link ini lur? Untuk memparalel input 1 dan input channel 2 agar tidak ada selisih penguatannya. Kalau teman-teman menjumper input channel 1 dan channel 2 melalui soket input di sini, nah itu nanti resikonya akan besar sebelah lur. Apabila input channel 1, otomatis channel 2-nya akan kendu atau down ya penguatannya. Begitu juga dan sebaliknya, apabila input dari channel 2, otomatis input channel 1-nya akan down. Nah, untuk solusinya bagaimana? Untuk solusinya bisa mengaplikasikan jumper link yang ada di sini lur. Nah, bagian petunjuk bagian dalam ini tetap lur ya. Bagian dalam ini tetap, jangan sampai dilepas. Untuk mengaplikasikan jumper link ini harus terhubung lur sesuai petunjuk yang ada di sini lur. Jadi teman-teman membutuhkan rangkaian sendiri ya. Jadi posisi stereo, saklar bridge posisi stereo, dan untuk jumper link ada tambahan di sini lur. Ini kan sama kayak posisi stereo ya. Jadi teman-teman akan menambahkan ini saja lur. Ini dan ini harus dihubungkan, ini harus dihubungkan. Itu sudah dalam posisi paralel input channel 1 dan channel 2. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditulis pada kolom komentar. Nah, untuk kondisinya seperti ini lur, cakep banget penguatannya, bagus lur. Untuk resistor gain ini juga teman-teman ada yang tanya, Mas bagaimana cara ngatur, karena di driver amplifier saya sudah up
gainnya. Apabila ditambahkan rangkaian input balan, apakah nggak tambah over? Nah, sebenarnya di sini ada kunci gerbangnya lur, di sini lur, gerbang gainnya. Ini nanti akan menyesuaikan juga pada gain driver amplifiernya lur. Jadi kuncinya ada di sini. Ini kita kasih tunjuk, yaitu di sini lur. Nih ada petunjuknya gain. Nah, untuk nilainya berapa? Untuk nilainya ini standarnya 22 kilo. Semakin besar resistor, semakin besar penguatan. Oke, semakin besar nilai resistor gain yang ada di sini, pastinya penguatan akan lebih besar. Jadi kalau ingin mengurangi gainnya, tinggal diturunkan sedikit demi sedikit lur. Di sini nilai standarnya 22 kilo, bisa diturunkan menjadi 20 kilo, bisa diturunkan menjadi 18 kilo, ataupun bisa diturunkan menjadi 15 kilo. Ya. Kalau nilainya dinaikkan, otomatis suaranya akan lebih besar lur. Dan itu juga akan lebih berbahaya untuk DCO lolos ya. Untuk gain juga harus perlu dikalibrasi. Untuk pembelian paket jadi biasanya di sini sudah kita sesuaikan juga lur, dengan tegangan yang ada, dengan driver yang ada, kita cek dengan osiloskop, pastinya akan mendapatkan gain yang terukur. Oke, terima kasih buat tutorial yang ada di sini. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantu untuk subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.